Gimana caranya biar kita nggak gengsi melakukan pekerjaan yang kelihatannya remeh, dan gimana biar bisa konsisten ngelakuinnya bro? Pertanyaan ini masuk dari salah satu member Inner Circle pria 1%. Dia bercerita tentang masalahnya, di posisi di mana dia harus ngerjain project, tapi masih harus ngerjain hal yang remeh kayak input data dan administrasi. Yang kalau nggak dikerjain, pekerjaannya nggak akan jalan dengan baik, dan jenis kerjaannya nggak memungkinkan dia untuk punya anak buah yang bisa konsisten ngerjain itu. Gimana caranya biar konsisten? Gimana caranya biar nggak ngerasa kerjaan itu terlalu remeh buat dia? Untuk jawab ini, gua akan ajak lo untuk melihat dari dua sudut pandang bro. Yang pertama, sudut pandang atlet. Michael Phelps, perenang terbaik dalam sejarah umat manusia, pernah memenangkan 8 medali emas dalam satu olimpiade. Rekor yang sampai sekarang gak pernah terpecahkan. Apa rahasianya? Dia cerita, 5 tahun gak pernah bolong latihan. Saat perenang lain ambil off day di hari Minggu, dia tetap latihan. Hasilnya, dalam setahun dia latihan 52 kali lebih banyak dari lawan-lawannya. Dalam 5 tahun, dia latihan 260 kali lebih banyak. Gak bakal kekejar. Tahu apa yang dia lakukan saat latihan? Hal-hal remeh bro. Hal-hal basic dalam renang. Pemanasan, peregangan, latihan kaki, latihan tangan, latihan napas, berenang bolak-balik kolam sampai jutaan kali. Diulang-ulang terus selama 5 tahun. Belum lagi jaga makan, tidur, menghindari stres. Itu semua kelihatan remeh, membosankan, bahkan mungkin menyebalkan. Mungkin kelihatannya nggak berguna, nggak kepakai saat pertandingan. Tapi itulah yang jadi kunci kesuksesan dia saat harus berlaga di pertandingan besar. Di babak final lomba renang Olimpiade, lombanya sendiri cuma maksimal 5 menit, tapi latihan dan persiapannya bertahun-tahun. Contoh lain, Khabib Nurmagomedov. Dia saat ini mungkin adalah petarung MMA UFC terbaik sepanjang masa. 29 kali menang, gak pernah kalah sama sekali. Waktu ditanya apa rahasia kemenangannya, jawabannya bukan saat dia bertarung di dalam ring, tapi saat dia latihan sejak umur 9 tahun. Mengulang-ulang pukulan yang sama, mengulang-ulang bantingan yang sama. Kadang harus ngelakuin lari jarak jauh, pull up, push up, dan gerakan remeh yang gak dipakai sama sekali waktu pertandingan. Tapi hal remeh ini jadi kesuksesan dan keberhasilannya jadi seorang legenda. Sudut pandang kedua, sudut pandang bersyukur. Bersyukurlah bro, lo masih dikasih rezeki walau harus melakukan hal remeh yang menurut lo gak worthy. Di luar sana, banyak orang-orang yang kerja kasar harus membanting tulang dengan hasil yang mungkin gak sebesar yang lo dapatkan. Anggap aja saat lo mengerjakan hal yang terasa remeh itu sebagai pengingat untuk bersyukur. Lakukan sambil berdoa, sambil bersyukur, dan sambil berterima kasih sama Sang Pencipta. Lo masih dikasih kerjaan yang sedang lo perjuangkan demi masa depan yang lebih baik. Oh ya, mungkin ini bisa jadi tambahan insight buat lo. Dalam menjalankan channel ini, gua juga masih ngerjain hal-hal kecil, remeh-remeh yang kesannya nggak penting bro. Masih bikin skrip, masih ngecek kata per kata, mastiin gak ada yang salah sama skrip video gua, masih rekaman, dengerin ulang dan edit rekamannya, pastiin gak ada yang salah. Kedengarannya remeh, bisa didelegasikan, tapi masih gua kerjain sendiri dengan tujuan sebagai pengingat, sebagai bentuk tanggung jawab gua ke lo semua sebagai saudara seperjuangan. Kesimpulannya, biar lo bisa konsisten ngerjain hal-hal yang remeh tapi sebenarnya penting, lihat dua sudut pandang ini bro. Pertama, sudut pandang atlet, yang latihan hariannya diisi sama gerakan yang diulang-ulang terus, mempersiapkan diri bertahun-tahun buat memenangkan satu turnamen besar yang mungkin cuma dipertandingkan dalam hitungan menit. Saat lo ngerjain pekerjaan remeh itu, bayangin diri lo sebagai seorang atlet yang sedang latihan untuk meraih medali emas. Hal remeh yang lo lakukan sekarang adalah investasi kecil yang menjamin kejayaan lo di masa depan. Kedua, sudut pandang bersyukur. Masih dikasih kesempatan untuk mengerjakan sebuah pekerjaan dibandingkan teman-teman kita di luar sana yang harus bertarung, membanting tulang buat sesuap nasi. Lo pasti bisa bro, semangat!